warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Isnan Nurholipa dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 kelas PGMIB. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban-jawaban soal ujian akhir semester yang telah dikirimkan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Nur Atiko MPD. Untuk jawaban soal yang pertama, keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup yang mencakup 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, spesies, kemudian ekosistem. Nah, keanekaragaman gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies yang menyebabkan perbedaan sifat individu. Contohnya, seperti varietas padi seperti IR atau Ciherang dan Inpari yang banyak dibudayakan di Indonesia. Nah, keanekaragaman gen ini penting karena memungkinkan makhluk hidup beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan penyakit. Kemudian yang kedua ada keberagaman spesies. Keberagaman spesies merupakan banyaknya jenis makhluk hidup dalam suatu wilayah. Contohnya itu dapat dilihat di hutan hujan tropis pada Pulau Sumatera yang memiliki seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, kemudian ada orang hutan, serta berbagai jenis tumbuhan dan burung. Nah, keanekaragaman spesies ini berperan menjaga kestabilan ekosistem karena setiap spesies memiliki fungsi masing-masing. Nah, sementara itu, keanekaragaman ekosistem adalah variasi jenis ekosistem seperti hutan hujan tropis, mangrove, savana, dan terumbu karang yang ada di Indonesia. Nah, setiap ekosistem ini menyediakan habitat yang berbeda bagi makhluk hidup. Nah, ketiga tingkat keanekaragaman ini saling berkaitan. Jika ekosistem rusak, maka spesies akan punah. Contohnya, jika hutan hujan tropis di Pulau Sumatera dibabat habis, pastikan gajah-gajah yang dulunya hidup di sana, yang mempunyai habitat di sana, akan kehilangan tempat tinggalnya. Kemudian gajah tersebut akan punah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus menjaga keanekaragaman hayati karena itu merupakan salah satu hal yang penting untuk kelestarian ekosistem di Indonesia. Untuk jawaban soal nomor 2, yaitu jaring-jaring makanan ekosistem sawah dan dampak penggunaan pestisida berlebihan. Nah, dalam ekosistem sawah terdapat komponen biotik yang saling berinteraksi melalui hubungan makan dan dimakan. Nah, padi berperan sebagai produsen karena mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat pertama yang memakan padi. Kemudian ular merupakan konsumen tingkat kedua yang memakan tikus. Sedangkan elang merupakan konsumen tingkat 3 atau predator puncak yang memangsa ular dan tikus. Secara sederhana seperti ini, jaring-jaring makanan yang terbentuk seperti padi, kemudian dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh elang. Kemudian bisa jadi padi dimakan oleh tikus, kemudian bisa tikus dimakan oleh elang. Nah, apabila petani menggunakan pestisida secara berlebihan hingga populasi tikus menurun drastis, maka keseimbangan ekosistem sawah akan terganggu. Penurunan populasi tikus menyebabkan ular dan elang pasti kekurangan sumber makanan, sehingga populasinya juga pasti menurun. Selain itu, penggunaan pestisida dapat mencemari tanah dan air sawah, membunuh organisme lain yang bermanfaat, serta merusak kesuburan tanah. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian hama yang tidak bijak dapat menimbulkan dampak berantai pada keseimbangan ekosistem. Pada soal nomor 3, yaitu bencana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah di Sumatera akhir-akhir ini yang disertai dengan hanyutnya kayu-kayu yang sangat besar, kayu-kayu gelondongan, menunjukkan adanya kerusakan ekosistem pada di hulu sungai akibat deforestasi dan pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan. Fenomena ini mengindikasi bahwa fungsi hutan sebagai penyerap air, penahan tanah, dan pengatur tata air telah melemah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa program reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis yang telah dijalankan belum sepenuhnya efektif dalam memulihkan fungsi ekologis hutan.
Kemudian, dari aspek ekologis, reboisasi sering dilakukan secara pendekatan administratif, dengan pendekatan administratif tanpa mempertimbangkan kesesuaian jenis tanaman dengan ekosistem lokal, sehingga hutan tidak mampu menahan erosi secara optimal. Terjadilah banjir. Hal ini terlihat dari banyaknya kayu gelondongan, kayu-kayu yang besar yang terbawa banjir, yang mengindikasikan adanya penebangan hutan di wilayah hulu sungai. Kemudian, dari aspek sosial, keterlibatan masyarakat sekitar hutan itu masih rendah, sehingga praktik pembalakan liar dan alih fungsi lahan tetap berlangsung. Kemudian, secara ekonomi, masyarakat cenderung memilih eksploitasi hutan karena memberikan keuntungan jangka pendek, sementara konservasi belum memberikan insentif yang memadai menurut Tilaar pada tahun 2012. Kemudian, dari sisi kelembagaan, lemahnya pengawasan dan penegak hukum menyebabkan program rehabilitasi tidak berjalan secara berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, pendidikan konservasi di MI atau SD perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas lingkungan sekitar siswa. Guru dapat mengaitkan materi ilmu pengetahuan alam dengan kasus yang nyata seperti banjir dan tanah longsor yang di Sumatera melalui diskusi, kemudian analisis gambar, kemudian atau video berita serta proyek sederhana simulasi daerah resapan air. Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran ekologis, kemampuan berpikir kritis, dan agensi lingkungan siswa sejak dini, sehingga mereka tidak hanya memahami konsep konservasi secara teoritis, tetapi juga mampu menumbuhkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup di daerahnya. Untuk jawaban soal nomor 4, yaitu pembelajaran inquiry berbasis masalah pada materi alat indera di MI. Pembelajaran pertama itu dimulai dengan orientasi masalah, yaitu guru menghadirkan permasalahan yang dekat dengan kehidupan siswa seperti kebiasaan membaca di tempat yang gelap menyebabkan mata ini cepat lelah, kemudian atau telinga terasa sakit ketika mendengar suara yang sangat keras. Nah, masalah ini bertujuan membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan mengaitkan pengalaman sehari-hari dengan materi alat indera. Kemudian tahap berikutnya adalah perumusan masalah dan hipotesis sederhana, di mana siswa dengan bimbingan guru mengemukakan pertanyaan seperti mengapa mata membutuhkan cahaya untuk melihat, atau bagaimana telinga menerima bunyi. Nah, pada tahap ini siswa didorong untuk menyampaikan dugaan awal berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka sesuai dengan kemampuan berpikir konkret siswa MI. Kemudian selanjutnya, siswa melakukan kegiatan inquiry dan pengumpulan data melalui pengamatan dan percobaan sederhana. Contohnya ini seperti siswa mencoba membaca tulisan pada tempat yang terang dan atau redup, atau mendengarkan berbagai sumber bunyi di sekitar kelas. Kegiatan ini membantu siswa memahami bahwa alat indera ini bekerja menerima rangsangan dari lingkungan seperti cahaya pada mata dan bunyi pada telinga, sehingga konsep ilmiah diperoleh melalui pengalaman langsung. Seperti itu. Selanjutnya, setelah data diperoleh, siswa masuk pada tahap analisis dan diskusi hasil, yaitu mendiskusikan temuan dalam kelompok dan membandingkannya dengan dugaan awal nih. Guru berperan meluruskan pemahaman yang kurang tepat dan mengantisipasi miskonsepsi, misalnya anggapan bahwa mata dapat melihat tanpa cahaya atau telinga hanya berfungsi mendengar tanpa adanya getaran bunyi. Itu kan merupakan salah satu kesalahan atau miskonsepsi. Nah, guru di sini berperan untuk meluruskan gitu. Tahap akhirnya yaitu penarikan kesimpulan dan refleksi, di mana siswa menyimpulkan fungsi masing-masing alat indera dan pentingnya menjaga kesehatannya. Guru mengaitkan hasil pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa tidak hanya memahami konsep alat indera secara ilmiah, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.